mencoba ke kiri ke kanan, pakai handphone juga bisa, pakai laptop, pakai itu juga bisa. Gitu nanti kiri kanan sama pakai jari aja ya, kiri kanan. Setelah itu dikumpulin, baru ada tombol download report, nanti keluar hasilnya. Halo Market Researcher, gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang ketemu lagi dengan Clove Podcast. Hari ini saya Gita akan mendatangkan tamu yang sangat spesial lagi. Tamu ini sangat ahli banget di bidang market research dan beliau akan spill nih teknis detail-detail tentang market research. Karena market research itu luas, kita mau tahu apa sih yang bakalan di-spill hari ini. Tepuk tangan yang priada dengan Mas Aristo. Terima kasih Gita. Selamat datang kembali Mas. Terima kasih. Sudah berminggu-minggu ya. Berminggu ya? Berminggu. Oh iya, gak kerasa ya? Gak kerasa. Seperti kayak kemarin atau baru sejam yang lalu ya? Betul, berminggu-minggu udah datang lagi ke podcast akhirnya nih. Iya. Udah siap untuk memberikan pencerahan tentang market research gitu ya? Pastinya siap. Wah, siap. Akhir-akhir ini sibuk apa aja Mas? Ada beberapa proyek lagi jalan gitu ya, ada beberapa mungkin di otomotif, di skincare adalah beberapa gitu. Nice. Ya. Iya. Memang sekarang itu kayak aku lihat kayaknya semenjak ada smartphone ini jadi kayak informasi itu semua ada di dalam genggaman gitu ya. Betul. Bahkan juga di riset juga kita sekarang udah fokusnya banyaknya digital. Oh gitu. Dan sekarang kalau kita masukkan kuesioner semuanya masuk ke handphone juga kan? Oh, udah online gitu ya? Betul. Okay. Ada dua cara, ada online survei, ada offline tapi online data. Jadi kalau online survei kita kasih link, saya kasih link, diklik terus diisi sendiri. Tapi kalau offline with online data, kita ada interviewer namanya. Dia yang online secara data. Yang nanya, tapi dia bertanya sama responden face to face. Nanti dia setiap jawabannya kita masukkan jawaban di sini. Oh, digitalisasinya udah seperti itu ya. Supaya lebih, karena kan biasanya gini, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa kalau online survei aja itu tuh jawaban dalam tanda kutip agak asal itu bisa banyak. Gitu. Karena nggak ada yang mengawasi kan. Dan dia bisa jadi manapun. Apalagi kalau misalkan online surveinya lebih dari 10 menit. Itu dia hanya pengen yang penting jawab lah, yang penting cepat beres, apalagi kalau dia lagi sibuk gitu. Nah, itu online yang terjadi. Dan kita pernah hitungkan untuk online survei success rate-nya itu mungkin masih di sekitar 5%. Itu success rate ya. Artinya dari 100 responden yang kita interview, mungkin cuma 5 yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan jawabannya. Gitu, valid dan sebagainya. Nah, jadinya kalau misalkan kita cari 100 responden, berarti mau nggak mau kita harus 100 responden 5%. Artinya kita harus cari mungkin sekitar 5.000. Lebih banyak lagi ya. 5.000 orang baru dapat 100 responden yang valid untuk kita analisis. Kecuali kalau misalkan memang ada panel namanya. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh research agency yang punya panel itu yang menjaga supaya si respondennya masih bisa mengisi secara benar, tidak asal. Gitu. Ada nggak hasil riset akhir-akhir ini yang menunjukkan pola perubahan konsumen atau responden yang dicari informasi, Mas? Iya, banyak. Sekarang, dulu kalau zaman saya dulu, waktu kecil gitu ya, nggak tahu sih kita masih ke dalamin atau enggak ya. Sumber informasi itu cuma 3, benar nggak? Kalau nggak TV, radio, koran. Iya benar. Atau majalah. Dari 3 itu aja. Kalau kita mau cari informasi pasti ketiga itu. Akhirnya iklan masuknya ke sana semua. Iya benar. Tiap nonton kartun ada iklan. Kalau misalkan lagi dengerin radio ada iklan gitu. Nah, sekarang kita hitung sumber informasi ada berapa? Mungkin ada sekitar 120. 120? Sebanyak itu? Apa aja tuh yang paling besar nih? Ya, TV aja sekarang udah bermacam-macam, TV digital. OTT ada, kemudian TV digital ada, kemudian TV terestrial juga punya gitu. Nah, itu cuma TV aja. Belum kalau misalkan kita punya sosial media.
Belum kita punya, ya sosial media juga banyak kan? Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook gitu kan. Nah, kemudian ngiklan di YouTube sama ngiklan di YouTube Short itu beda. Instagram di Reels sama di Instagram di Story itu bisa beda juga. Jadi itu dianggap satu channel. Nah, saya hitung semuanya, apalagi kalau kita lihat di billboard, ada di Videotron, kalau lagi naik mobil ada Videotron. Di Videotron nggak cuma di mobil, kadang-kadang di angkot juga ada, Oh iya 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 di iya iya, mobil bener. di Grab juga ada, Hmm, bahkan di punggungnya ojol juga ada kan. iya iya. Atau ada mobil yang tiba-tiba melintas itu Kayak kayak ada ada itunya, videotronnya yang Videotronnya ada, di kereta juga ada. Bahkan di lift juga ada gitu. Itu kita masukkan sebagai sumber informasi karena itu semua bisa jadi informasi awal atau informasi yang dicari sama si konsumen kan. Gitu. Itu 120. Bayangkan kita mau ngiklan nih satu, terus dia bingung. Lewat mana ya? Dari 120 ini. Dulu paling cuma 3. Oh, kalau nggak TV ya radio mah sama koran udah. Sekarang gitu. Koran pun banyak, news news apa website news juga ada. Ya kan? Ya kan iklan di website ada, iklan di game juga ada gitu. Nah, memang source of information itu kalau secara teori marketing itu dibagi 3. Apa aja tuh Mas? Ada ATL, Oke. ATL lah ya, bahasa BTL, Inggris, oke. Heeh. BTL, BTL, oke. sama TTL. TTL, oke. Apa sih ATL? Saya pikir ATL, BTL? BTL ya. ATL itu above the line. Oke. Above the line itu yang memang iklan yang atau source of information yang memang menyebar langsung di udara gitu ya istilahnya, ya TV lah, Ah, lewat sinyal-sinyal radio lah. Kalau sekarang lewat apa namanya ke ke radio, terus koran juga masuk. Itu oke. ATL. ATL. Dan biasanya ATL itu menyebarnya ke seluruh Indonesia, Masif. masif Oke. gitu. Nah, kemudian ada juga BTL, below the line. Nah, below the line itu misalkan kita bikin bazar, bikin apa namanya eh, kegiatan, event gitu kan, kayak PRJ, kayak Gaikindo itu apa Gias. Nah, itu BTL tuh semua kegiatan marketing yang mainnya di event di satu ruang lingkup Oh, jadi localized gitu localized ya? gitu, tapi Oke, oke. kenceng gitu kan. Nah, biasanya kalau ATL itu fokusnya ke awareness supaya orang banyak yang tahu, Oke. BTL itu lebih fokus ke engagement supaya orang mau tertarik untuk mencoba. Oh, itu pun tujuannya Bisa berbeda beda, ya? bisa beda, bisa beda. Awareness bisa nggak bikin BTL? Bisa, tapi sayang karena dia udah localized banget. Sehingga kalau misalkan bisa sampai awareness, kalau ATL bisa nggak sampai engagement? Bisa, cuma biasanya harus secara effortnya gede gitu. Nah, datanglah tiba-tiba sosial media gitu. Ini Ini ceritanya pemain ya, baru nih. pemain baru sosial media. ETL masuk dia. Oke. Karena apa? Karena lewat udara ada sinyal. Benar nggak? Luas Ya, Instagram jangkauan. luas gitu. Tapi sebetulnya BTL juga masuk dia. Kok bisa, Mas? Karena cuma followers doang yang bisa lihat. Oh. Atau nggak yang masuk ke algoritma dia semua. Oh, karena algoritma itu ya. Jadi Algoritma tersaringannya di tersaring di situ. Jadi BTL-nya dapat juga. Makanya ETL nggak masuk, BTL nggak masuk, masuklah ke TTL, through the line. Oh, di in between In gitu. between, through the line. Jadi above the line, below the Below the line, line, through the line. tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya Anak dia. baru. TTL gitu. Jadi masif seperti ETL, tapi juga spesifik seperti BTL. Oh. BTL kenapa dibilang spesifik? Karena orang yang datang ke event pasti orang-orang yang memang secara relevansinya kuat terhadap produknya. Misalkan tentang apa namanya dia mau jualan full paket mobile phone, ya mau Samsung atau mau misalkan XL dan sebagainya. Terus dia bikin event game, ya kan? Yang datang siapa? Pasti orang-orang yang suka game dong. Gamers gitu, ya kan? Iya benar. Berarti dia udah spesifik orang targetnya. Oh. ETL kalau ETL kita main kayak di TV, yang ketembak apakah gamer semua? Enggak. Jadi kita kayak nggak efisien ya kita nembak gede tapi yang kena gamers malah gamers cuma 10%, 90%-nya wasting gitu loh karena nggak relevan. Nah, TTL itu yang akan membangun
besar, tapi gamers doang yang lihat. That's why banyak banget produk-produk atau service-service malah pasang ads di sosial media, platform-platform digital gitu ya. Gimana kalau marketers melihat atau market research melihat fenomena ini? Nah, makanya pada saat justru sekarang kita semua perusahaan yang punya produk itu kita sarankan market research dulu. Kita cari yang mana yang paling efektif untuk kita masukkan si channel-channel tadi, gitu. Karena setiap kategori produk mungkin akan berbeda channelnya. Oh, gitu. Jadi nggak FOMO semua pada pasang di sosial media? Nggak bisa. Mungkin works untuk satu produk, works untuk saat itu, works untuk mungkin satu daerah. Tapi belum tentu kita melakukan hal yang sama di daerah berbeda, di kategori produk yang berbeda, di waktu yang berbeda, mungkin belum tentu works. Dan saya nggak pernah melihat source of information itu sama, semua kategori itu sama, nggak pernah. Bahkan beda brand bisa beda juga. Beda brand? Bisa beda juga source of information yang efektif buat mereka. Oh, padahal produknya sama nih? Padahal produknya sama, brandnya aja beda. Karena target segmennya bisa beda kan. Oh iya. Misalkan produknya sama nih, misalkan Sunsilk sama Clear, produknya sama kan, sampo. Iya benar. Tapi satu buat cewek, satu buat cowok, misalkan Clearman misalkan ya. Itu aja udah beda. Kalau Sunsilk ya nontonnya ini, gitu kan. YouTube-nya ini. Jadi kita tahu nih, ini tontonan cewek-cewek nih, masukinlah Sunsilk. Kalau misalkan tontonan cewek-cewek dimasukin Clearman, Clear for Men, kan belum tentu mau, nggak relevan. Iya. Jadi belum tentu efektif juga ya kalau misalkan kita pasang aja udah di sosial media. Oh iya, pasang aja boleh sih, maksudnya kalau kita beruntung ya alhamdulillah ternyata yang kita pasang works itu. Tapi apakah keberuntungan itu datang setiap hari kan? Setiap kali kita pasang enggak. Jadi mending kita uji coba dulu. Tanya sama target grup kita, Kemudian kita tanya sama mereka. Ini saya punya media nih yang banyak diakses banyak orang. Coba kamu lihat, mana saja yang kamu akses selama ini. Dia tak. Terus kita tanya, mana aja yang kamu akses selama seminggu terakhir. Tek. Terus kemudian kita tanya, seberapa sering Anda mengakses tempat tersebut di channel tersebut. Kita tanya, kapan biasanya mengaksesnya? Pagi, siang, sore. Wah, sampai situ. Karena kalau misalnya gini, saya selalu bilang, jangan posting sesuatu yang berhubungan dengan produk di waktu jam 9 sampai jam 11. Kenapa tuh? Pertama, mereka baru masuk, misalnya kalau ke karyawan ya, baru masuk kerja, pasti dia nggak mungkin main handphone dong. Benar nggak? Iya. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya anak sekolah, lagi pada belajar. Iya juga ya. Mahasiswa lagi pada kuliah, ya kan? Okay. Makanya postingnya dia jam 12 pada saat lagi makan siang. Itu ngaruh banget. View-nya, reach-nya juga beda. Gitu. Jadi ya itu ada ininya. Ada aturannya. Iya. Tapi biasanya orang kalau udah pasang ads gitu ya di sosial media itu kan banyak banget tuh tools atau platform yang akhirnya bisa mengukur nih, mengevaluasi ya seberapa works atau performance ads yang sudah dia pasang kayak gitu. Menurut Mas Aristo sendiri gimana nih di dunia market research? Nah, caranya gampang. Pada saat kita tanya sama satu konsumen, tanya, kamu tahu nggak produk saya? Tahu nggak produknya Klok? Tahu? Tanya pertanyaan kedua, dari mana kamu tahu? Berarti itu sumber informasi yang tepat. Gitu. Source of information. Gitu. Nah, dari situ baru berarti kalau misalnya target seperti orang ini, kita harus masuk ke sumber informasi di situ. Makanya source information itu salah satu pertanyaan yang harus ada. Oke. Nah, kalau misalkan nih kita mau kita mau kayak bikin konten lah atau misalkan promo lah ya untuk memanfaatkan TTL ini kan. Kadang kan kita udah tahu nih pattern-patternnya. Oh, orang ternyata sukanya yang model-model yang kayak ada entertainment-nya, ada seperti apa mengasih informasi dan segala macam kayak gitu. Terus kita pasang nih Mas. Menurut Mas Aristo itu apakah works dengan kita melihat historical data yang sudah performance kita kumpulkan itu akan works lagi nggak atau gimana? Belum tentu. Kok bisa? Makanya kita pada saat kita udah melakukan marketing campaign, kita evaluasi. Evaluasi, suka nggak orang-orang yang lihat? Impact-nya apa terhadap
brand kita. Apakah impact-nya cuma untuk awareness aja, impact-nya sampai mereka mau membeli, atau impact-nya cuma jadi brand image, gitu loh. Cuman Kalau sekedar tahu aja. sekedar tahu aja, kalau misalkan sekedar tahu aja dan mereka tidak menikmati, ya berarti kita harus bikin sesuatu yang memang mereka bisa nikmatin dan mereka akhirnya mau beli. Karena percuma kalau kita misalkan awareness kita bagus tapi orang nggak mau beli, percuma, ya nggak? Oh semua orang tahu, kenal, tapi nggak ada yang mau beli, nggak dulu deh gitu. Ada produk-produk yang mungkin nggak terlalu bagus, terkenal, tapi orang lihat, ih kok ada yang beli ya gitu. Nah, jadi memang kita harus tahu kenapa orang mau beli. Makanya di marketing campaign yang kita lakukan, kita evaluasi lagi. Awareness mungkin bagus, tapi kenapa kok nggak banyak yang beli? Nah itu. Oh, ada selanjutnya, step Namanya selanjutnya. itu post-ad evaluation, Oh. post-campaign evaluation. Oke. Gitu. Jadi sebelum kita mengevaluasi yang sudah ya, yang Ya. sudah kita Buat learning jalurkan kita buat ke learning depannya. kita ke depannya. Bikin. Nah, kalau misalkan nih Mas, kita budgetnya terbatas nih. Kita budgetnya terbatas, kalau kita harus nge-running ads dulu terus kita evaluasi bisa tekor bos. Ya. Gimana tuh Mas? Nah itu kalau post-ad, kalau iklannya sudah launching. Oke. Nah, untuk mengimbangi supaya kita nggak boncos di pas launching, ada namanya pre-ad testing. Oh, ada post, ada pre teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita pengen dapetin gambaran dulu sebelum kita nge-launching yang gede-gedean, isi iklannya atau campaign-nya, pre-ad testing aja dulu. Cek ke orang lebih sedikit, ini beberapa pertanyaan yang dimasukkan, yang relevan dan sebagainya. Kalau bagus dan oke kita launching, kalau nggak bagus nggak oke kita benerin dulu, baru kita launching. Tapi kita udah nunjukin kayak gambaran kasarnya, campaign-nya seperti apa gitu. Sudah, gitu. Jadi udah, oh gitu. Dulu waktu zaman di perusahaan yang lama, itu hampir perusahaan-perusahaan yang memang multinasional mau bikin iklan, itu mereka biasa melakukan pre-ad testing. Oh, iklan tuh? Iklan di TV gitu? Oke. Oke. Tapi sekarang kan bergeser ya, nggak harus iklan TV, iklan konten dan sebagainya juga bisa. Gitu. Nah dulu untuk di TV itu kita pakai dial testing namanya. Dial testing. Dial testingnya pakai dikombinasikan dengan dial testing. Jadi pada saat kita lihat di iklannya, kalau dia suka sama sesuatu yang dalam iklan itu, dia gerakan kursornya ke kanan. Kalau dia nggak suka, dia gerakan ke kiri. Nanti dia selama iklan itu muncul atau konten itu muncul, dia akan gerakan kiri kanan gitu. Oh ini gue suka, ini gue nggak suka nih. Nah, sehingga nanti pada saat kita kumpulkan, kita tahu mana scene-scene yang membuat orang tertarik, mana scene-scene orang yang membuat orang nggak tertarik gitu. Wah, keren banget Mas. Namanya dial testing. Dial testing ya. Oke. Gitu. Nah, terakhir kita mau bikinkan buat movie. Film. Clove bikinkan buat movie. Nah, Clove bikin. Oh, alat dial testing dial ini. Testing itu kita udah buat. Nah, sekarang kita lagi bikin untuk yang lebih short, buat konten atau buat iklan. Wah, menarik tuh. Gimana untuk konten kayak gini, gimana tuh Mas? Ya, itu nanti pada saat ada registrasi, kemudian nanti tinggal masukkan aja iklannya ke situ, kemudian nanti dapat link. Nah, link ini silakan teman-teman sebar ke teman-teman yang lain atau ke orang-orang yang lain. Nanti dia lihat, terus kita minta dia untuk mencoba ke kiri ke kanan, pakai handphone juga bisa, pakai laptop, pakai itu juga bisa. Gitu, nanti kiri kanan sama pakai jari aja ya, kiri kanan. Setelah itu dikumpulin, baru ada tombol download report, nanti keluar hasilnya. Wah, jadi nanti kita kasih tahu scene mana aja yang bagus, scene mana aja yang enggak. Wah, keren banget. Jadi untuk teman-teman kreator, konten kreator ini dia bisa tahu nih. Bisa tahu, oh ini suka, ini nggak suka. Berarti nanti pada saat dibikin iklan yang lebih improvement-nya, itu dia akan melihat, oh ini yang suka kita keep, yang nggak suka kita out, gitu. Misalkan dibikin 2 menit, kemudian ada beberapa scene yang kita keep, ada beberapa scene yang kita take out jadi 1 menit. Nah itu 1 menit itu bisa jadi. Oh, gitu. Wah, itu sangat memudahkan sekali ya, Mas. Dan kita bisa tahu, jadi tahu orang ini suka atau enggak. Kira-kira dari customer juga akan tertarik atau enggak untuk melihat iklannya. Oh, keren banget sih ini. Kayaknya bakal membantu banget buat teman-teman yang video konten kreator itu ya, Mas ya. Ya, konten creator, marketer yang bikin iklan, apalagi kalau iklannya mau launchingnya gede-gedean ya, yang mau masif gitu, apalagi yang itu, itu
mending kita cek dulu pre-ad testingnya lewat dial testing. Wah, itu Gitu. langsung hasilnya langsung Kalau kita udah dapat. diisi langsung, maksudnya kan kita sebar link dulu, Ah, iya. sebar link dulu ke teman-teman yang lain, nanti dia isi, ya udah ketahuan, baru hasilnya bisa hari itu juga bisa di-download. Oh, menarik Gitu. banget nih. Kapan kira-kira launching nih, Mas? Mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu, mudah-mudahan ya mungkin Juni atau Juli ini bisa keluar. Wah, keren. Tapi yang udah untuk movie kita udah bikin. Udah bikin ya? Udah bikin. Wah, keren banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, detail-detailnya ya. Kalau Sama-sama. perlu kita coba kali, Mas Nanti ya. kita bisa lihat, kita demo sekalian ya. Oh, keren Oke. banget. Wah, terima kasih banget Mas Sama-sama, Aristo sudah Gita, datang ke sini sama-sama. cerita-cerita tentang pre-testing sama post-ad Post-ad testing testing, ya. iya. Oh, keren banget. Apalagi dial testnya ditunggu banget loh, Mas. Siap, Teman-teman Ya. nunggu juga kan dial Ya. test dari Clove ini. ya. Oke, have a Oke. nice day Mas Thank you, Aristo. Gita. Ya, See you, bye-bye. bye-bye.